Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Terima kasih ayah bunda, adik-adik sekalian, kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Dan kali ini Kak Gusti kembali hadir menyapa adik-adik, ayah bunda sekalian. Luar biasa, bagaimana kabarnya? Puasanya juga lancar ya, insya Allah, Masya Allah. Dan pada kesempatan kali ini Kak Gusti seperti biasa akan menghadirkan beberapa video-video yang tentunya nanti akan dinilai langsung oleh Ustadz Rais Mukhlis yang hari ini juga sudah hadir di studio Duta TV. Dan pada kesempatan kali ini Kak Gusti ini lagi pakai pakaian dari Galeri Al-Hijrah. Masya Allah ya, terima kasih untuk Galeri Al-Hijrah yang sudah mensupport program Pentas Generasi Qur'ani. Bagi teman-teman yang mau lihat tentang Instagramnya, boleh langsung dilihat alhijrahmuslim.id. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau menyapa terlebih dahulu nih. Ada hijau-hijau di ujung sana, ada Ustadz Rais Mukhlis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya aman, Ustadz? Alhamdulillah aman. Aman ya, walaupun beberapa waktu belakangan ini sendiri kan sore biasanya cenderung hujan ya Ustadz ya. Lalu kemudian pagi sampai siang ini panasnya luar biasa. Jadi nggak bikin haus ya Ustadz ya. Haus itu pasti ya, haus mungkin, pasti. Tapi cara menahannya itu ya Ustadz ya. Menahan. Betul. Begitu juga mungkin adik-adik yang ada di rumah ya. Ada yang mungkin puasanya setengah hari belajar dalam tahapan biasanya usia 4 sampai 6 tahun. Lalu kemudian juga usia yang 7 tahun juga sudah mulai nih latihan-latihan yang 1 hari full. Ini juga semangat ya, haus, lapar, tapi insya Allah dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan insya Allah surga menunggu kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini Ustadz, kita juga akan mendengarkan ya beberapa peserta. Betul. Yang tentunya juga akan kita tampilkan. Banyak DM yang masuk ke Instagramnya Kak Gusti ataupun juga Instagramnya @dutatv_official. Sudah tampil belum? Atau kemudian juga kapan tampilnya gitu ya. Kita tidak bisa memastikan kapan dan seperti apa jadwal yang kemudian ditentukan begitu ya, dengan harapan supaya ayah bunda maupun juga adik-adik kalian pantengin terus. Betul. Ya Ustadz ya, setiap harinya, biar tentunya juga tayangan ini insya Allah diikuti dengan tayangan-tayangan dan insya Allah menjadi tontonan untuk seluruh keluarga di Kalimantan Selatan pada umumnya. Wah, hari ini kita mau mendengar terlebih dahulu nih ya, Papadah Wali Kota Banjarmasin. Kita mau lihat terlebih dahulu dan kita mau simak. Yuk sama-sama ayah bunda dan adik-adik sekalian, berikut video Wali Kota Banjarmasin, Bapak Haji Ibnu Sina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. So'imin sa'imat rahimakumullah, saudara-saudaraku yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Dan sebentar lagi kita akan menjelang berbuka puasa. Kenikmatan terbesar bagi orang yang berpuasa adalah ketika berbuka puasa dan ketika berjumpa dengan Tuhannya. Nah, pemirsa semua, Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menebarkan kebaikan. Dan barang siapa yang memulai sebuah amal kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Ingat hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajru. Barang siapa yang memulai sebuah amal kebaikan, berarti ini pionir-pionir kebaikan. Apa saja kebaikan itu? Apabila pian-pian memulai sebuah amal kebaikan, maka akan mendapatkan pahala. Dan ketika diikuti oleh orang lain, maka sebanyak orang yang mengikuti itu akan mendapatkan pahala untuk ditransfer ke pian. Oleh karena itu, Islam mengenal yang namanya bagaimana mempelopori sebuah amal kebaikan itu harus diberikan reward. Makanya tadi man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruhu. Barang siapa yang memulai sebuah amal kebaikan di dalam Islam dan diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Tapi ingat, sebaliknya,
Hati-hati dengan kemudaratan, kemaksiatan. Karena juga akan berlaku seperti itu. Makanya hadisnya adalah man sanna sunnatan sayyi'at. Nah, barang siapa yang memulai sebuah perbuatan buruk, kemudaratan, man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajruhu, dan diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan dosa sebanyak dosa orang yang mengikutinya. Nah, kasihan bener kan? Ya, ada seseorang yang misalnya kalau di kampung kita ini, kayak apa supaya kampung kita ini rame? Ayo kita bikin arena sabung ayam misalnya, sabung ayam. Wah, rame kampung. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Yang memulai, siapa yang berinisiatif memulai judi sabung ayam, kampung itu jadi rame, diikuti oleh orang lain, datang dari berbagai RT, datang dari berbagai kelurahan, datang dari berbagai kampung, datang dari berbagai kota. Waduh, itu mengalir dosanya untuk dirinya. Nah, oleh karena itu, mari kita menjadi pelopor amal kebaikan, karena kebaikan itu akan berbuah kepada kebaikan diri kita sendiri, dan kebaikan itu akan mengajak kebaikan-kebaikan yang lain. Selamat melaksanakan ibadah puasa, dan jadikan ibadah puasa kita sebagai ladang untuk berbuat amal kebaikan sedini mungkin, sekecil apapun, mulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik, ujar Nabi, mulai dari diri kita sendiri untuk mengajak kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, Masya Allah. Itu tadi papadah dari Bapak Wali Kota Banjarmasin. Mungkin bisa dibilang abah-abah kita semua ya, yang ada di Banjarmasin, yang istilahnya juga beliau, insya Allah kita doakan semoga sehat selalu sekeluarga, dan tentunya juga agenda ini mungkin ayah bunda tahu ya bahwa memperebutkan juga piala dari Wali Kota Banjarmasin. Masya Allah. Kalau pada kesempatan kali ini Ustadz, di episode kali ini puasa kan memang sudah istilahnya terus berjalan. Kira-kira yang ingin disampaikan dulu deh buat adik-adik yang ada di rumah, gimana berkaitan dengan untuk satu sisi menahan lapar, tapi di satu sisi juga harus belajar, kemudian juga latihan ya, untuk apa ya istilahnya untuk hafalan maupun juga bacaan Qur'annya, dan satu sisi juga nanti malamnya tarawih. Gimana untuk menjaga stamina-nya Ustaz? Jadi buat anak-anak atau adik-adik yang pada kali ini berpuasa, terus pulang ditambah lagi dengan ibadahnya ya, hafalannya bertambah, kemudian tarawih. Nah, itu yang pertama harus dijaga nanti adalah makanannya ya, jangan terlalu makan terlalu banyak saat berbuka, kemudian juga hindari yang sifatnya dingin-dingin ya, seperti es dan yang lain-lainnya, karena itu akan mempengaruhi dengan kesehatan kita ya. Kalau kita kurang fit, itu langsung buka puasanya minum es, wah itu bisa langsung drop. Oke, dan utamanya adalah perbanyak minum air putih ya Ustadz ya. Karena kan kalau biasanya kita hari biasa di pagi, siang, sore, ya, malam ini bisa bebas gitu minum air putih. Di sahur dan buka puasanya itu dibanyakin aja minum air putihnya ya, biar tenaganya fit. Dan juga nanti kalau bikin video untuk Genki, nah itu terlihat segar dan semangat. Masya Allah. Seperti yang kita mau saksikan bersama, highlight atau sorotan yang kemudian kita akan tampilkan. Video-video siapa saja sih yang hari ini akan kita tampilkan dengan tampilan ayah bunda maupun juga adik-adik sekalian. Yuk kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
Masya Allah, itu tadi sudah ada beberapa peserta yang insya Allah hari ini, apakah termasuk yang tentunya juga anak-anak dari ayah bunda atau adik-adik sekalian yang tampil videonya. Nah, kita tunggu nanti ya penilaian dari Ustadz Rais Mukhlis yang pada kesempatan kali ini juga insya Allah akan memberikan penilaian maupun juga masukan buat adik-adik sekalian dan ayah bunda berkaitan juga dengan nanti pelafalan, tajwid maupun juga hal lainnya seperti teknis. Nanti Kak Gusti juga akan evaluasi kita sama-sama ya. Dan usai jeda kita akan kembali terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Terima kasih ayah bunda dan adik sekalian, kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, masih bersama dengan Ustadz Rais Mukhlis. Dalam kesempatan kali ini kita mau mendengarkan langsung ya video pertama peserta yang mungkin sudah tidak sabar. Tadi ada sudah cuplikan atau highlight yang kemudian kita tampilkan di segmen awal. Di peserta 1 kita mau langsung saja mempersilahkan videonya untuk ditampilkan. Ada Siti Nur Khasyifa Humaira 10 tahun dari MDIM Kindaung dengan surah Al-Lail. Berikut videonya untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqad dzakara wal-unsa inna sa'yakum lasyatta فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Itu tadi video penampilan dari Siti Nur Khasyifa Humaira 10 tahun. Boleh langsung diberikan penilaiannya Ustaz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan ya. Ananda Siti Nur Khasyifa Humaira tadi umur 10 tahun sudah membacakan surah Al-Lail. Secara keseluruhan tadi tidak ada kendala ya, cuma dari video tadi itu kelihatan saat membacanya Qurannya diletakkan di depan. Nah,
dalam keadaan terbuka, dan kalau dilihat dari sisi halaman itu memang tepat di surah Al-Lail. Nah, karena ini sifatnya hafalan, nah jadi alangkah bagusnya nanti Qurannya ditutup aja ya. Nah, biar kita menilainya real murni dari hafalan ya. Kemudian kalau dari segi bacaan, temponya sudah bagus ya, tempo bacaannya sudah bagus tadi. Kemudian ada beberapa huruf yang perlu nanti dilatih, yaitu huruf jim dan zal ya. Nah, dua huruf tersebut sering tertukar ya dalam pengucapan, bahkan mungkin sama ya antara jim dan zal. Nah, itu harus dilatih. Kemudian huruf ha dan ha. Nah, di kalimat bismillahirrahmanirrahim, him. Nah, itu ha hi ya. Tadi terbaca rahim. Nah, kemudian huruf-huruf sukun juga harus diperhatikan, dan juga huruf hamzah dan ain itu jangan sampai tertukar. Nah, memang kalau untuk usia seperti ini, anak-anak baik di usia 4 sampai 6 tahun, 7 sampai 12 tahun untuk Gusti, dia biasanya agak susah untuk huruf-huruf yang memang mirip. Nah, jadi ada sepupu-sepupuannya atau di sanaknya yang mirip. Iya. Ada ha, ada kho, ada ha. Nah, itu yang mirip-mirip ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kedepannya mudah-mudahan nanti Siti Nur Khasyifah itu bisa lebih bagus lagi hafalannya, lebih teliti lagi, sering-sering murajaah hafalannya, kemudian juga sering-sering tahsin. Karena untuk hafalan itu kalau hendak lancar itu pasti sering-sering mengulang dalam sehari-hari ya. Kalau kada diulang, nah itu bisa jadi hilang nantinya, dan bisa kita ragu-ragu, oh ini bacanya bujur kah kada. Nah, jadi efeknya bisa karena akhirnya kita terlihati lagi. Nah, kalau misalnya hafalannya sudah lancar, yakin mungkin insya Allah walau kada Quran itu kada jadi masalah. Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa lebih bagus lagi, lebih mantap lagi. Semangat terus untuk Siti Nur Khasyifah Humairah. Itu saja. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Itu tadi penilaiannya untuk Siti Nur Khasyifah Humairah ya. Insya Allah itu bisa menjadi masukan buat ayah bunda ataupun juga buat adik dari Siti Nur Khasyifah Humairah, yang tentunya juga bisa menjadi penilaian agar ke depan bisa lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kedua ada Akila Azkaila Nadifah, usianya 10 tahun, pelajar dari Madrasah Darul Al-A'la. Kita mau Madrasah Darul ya, dengan surah Al-A'la. Kita mau mendengarkan videonya untuk ayah bunda maupun adik-adik sekalian. Berikut videonya untuk Anda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'siruna hayatad dunya. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan bersama video peserta kedua yang tentunya juga pastinya penasaran bagaimana sih penilaian maupun juga evaluasi dari Ustadz Rais Mukhlis. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Gusti.
Tadi kita sudah dengarkan Ananda Akila, Azkaila Nadifa sudah membacakan surah Al-A'la ya. Secara keseluruhan sudah bagus, lagunya sudah bagus, temponya juga sudah teratur ya. Nah, cuma ada catatan sedikit, yaitu huruf zal nanti dilatih lagi di rumah ya, biar lebih mantap lagi. Kemudian juga tadi videonya itu terpotong, nah jadi ada sampai tuntung Iya. ya, padahal sayang kan. Nah, jadi kalau bisa dicek lagi ya sebelum misalnya ingin mengirimkan ke Duta TV, itu dicek dulu videonya agar nanti saat sudah dikirimkan ke Duta TV dan ditayangkan ke televisi, nah itu adalah video yang terbaik yang disiapkan oleh anak daripada ayah dan bunda yang di rumah. Iya, betul. Bisa jadi itu karena video yang korup atau kemudian juga video yang rusak Ya. dengan ukuran yang seharusnya berapa begitu ya. Ya. Namun pada saat pengirimannya dengan ukuran yang sangat besar, apalagi dikirimnya via WA Ya. atau WhatsApp, biasanya terpotong ayah Betul. bunda. Makanya kalau misalnya ukurannya cukup besar, alangkah lebih baiknya memang disarankan untuk menggunakan email ya, agar ukuran berapapun insya Allah akan tercover atau mampu tertutupi dengan baik dan terkirim dengan sempurna insya Allah video-video dari anak-anak ayah bunda insya Allah. Nah, peserta ketiga kita mau mendengar, kalau tadi ada 2 putri yang Masya Allah luar biasa, kali ini ada seorang putra usianya 11 tahun ayah bunda, Gilang Randi Firdaus dari pelajar MI Nurul Hikmah, surah yang insya Allah akan dibacakan Al-Balad. Kita akan mendengarkan bersama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت أهل من هذا البلد وولد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يراه أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة ثم كان من الذين آمنوا وتوصوا بالصبر وتوصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, terima kasih putra, tadi sudah kita dengarkan bersama Gilang Randi Firdaus ya, yang tentunya satu-satunya nih di segmen ini yang menjadi peserta putra untuk kategori usia 7 sampai 12 tahun dengan surahnya Al-Balad. Bagaimana penilaiannya Ustaz? Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita sudah dengarkan Gilang Randi Firdaus. Ya. Tadi sudah membacakan surah Al-Balad, umurnya 11 tahun ya, Masya Allah. Sudah berani tampil atau mengirimkan video itu sudah luar biasa ya. Betul. Artinya ada keberanian, ada sudah PD-nya dapat, tinggal nanti ditingkatkan dari segi bacaan. Untuk Gilang Randi ada beberapa catatan ya, karena ini terkait hafalan. Yang pertama, hafalannya nanti bisa diperbaiki lagi atau ditahsin sama ustadz dan ustazahnya untuk hafalannya ya. Karena tadi ada beberapa bacaan yang seharusnya itu tidak seperti itu bacaannya ya, dibacanya misalnya panjangnya kadaka itu dibacanya panjang, kemudian yang aturannya pendek dibacanya panjang. Seperti contoh di kalimat wa antahillum bihadzal balad.
Nah, dia terbaca tadi wa anta hillun. Nah, taknya panjang ya, padahal di situ pendek. Nah, terbacanya panjang. Kemudian di wa walidiu wa ma walad. Nah, itu terbacanya wa walidiu langsung. Nah, jadi ada beberapa yang seharusnya di sana tidak panjang dibaca panjang, yang harusnya pendek dibacanya panjang seperti itu ya. Jadi harus hati-hati lagi hafalannya, diperbaiki. Tajwidnya juga harus dipelajari lagi ya, agar kedepannya Gilang Randi juga bisa lebih mantap lagi, lebih bagus lagi. Huruf shin ya, huruf shin dan shad juga sering tertukar. Qalqalahnya juga tadi tidak sifatul hurufnya tidak terbaca ya, jadi harus lebih teliti lagi, lebih hati-hati lagi, kemudian lebih semangat lagi belajarnya agar kedepannya Gilang Randi bisa lebih maksimal lagi, lebih bagus lagi dari segi bacaan dan hafalannya, seperti itu kan. Insya Allah itu bisa menjadi masukan ya Gilang Randi ya, dan ayah bunda tentu itu bisa menjadi salah satu hal yang bisa jadi untuk dilatih ya, karena tentu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustadz, apabila mungkin kelupaan atau kemudian juga hal yang biasanya dari surah yang dikuasai ini sendiri, itu yang diutamakan untuk bisa dilafalkan, apalagi dihafalkan buat ayah-ayah bunda maupun juga adik-adik yang lain ya, karena tentu terkadang ada satu surah yang mungkin sudah begitu kita kuasai, tapi supaya ingin terlihat dan terdengarnya panjang ya Ustadz ya, supaya terlihat betul-betul hafal, lalu kemudian juga mencari yang baru untuk dihafal, sehingga pada saat pelafalannya ini dirasa kurang maksimal. Padahal tinggal dimaksimalkan salah satu surah yang surahnya pun juga dibebaskan dalam kesempatan pentas Genki ini ya, supaya ayah bunda maupun juga adik-adik sekalian tampilnya maksimal, terutama di layar kaca, ditonton kan oleh teman-teman yang lain dan guru-guru pastinya. Dan usai jeda kita mau kembali lagi dengan 3 peserta lainnya. Seperti apa sih nanti? Kita saksikan bersama usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, di segmen ketiga kali ini, tadi janji Kak Gusti dengan Ustadz juga akan menampilkan ya 3 video kembali untuk peserta keempat hingga peserta keenam, masih dalam kategori 7 sampai 12 tahun. Kita tahu memang ada 2 kategori ya bunda ya, ada usia 4 sampai 6 tahun, lalu kemudian juga usia 7 sampai 12 tahun. Bagi ayah bunda ataupun juga adik-adik yang lain yang masih belum daftar dan mau mulai mendaftar, silahkan. Boleh kirimkan video terbaiknya dengan posisi landscape, durasi maksimal 3 menit, kirimkan via WA ataupun juga via email. Cek informasi tambahan ataupun juga informasi apapun bisa dicek melalui Instagram kami @dutatv_official, dan ketentuan-ketentuan surahnya pun juga disebutkan di sana. Nah, berkaitan dengan peserta keempat ya Ustadz, kita mau menyaksikan kembali dari peserta putri Talita Maulida Marda, usianya 7 tahun, dari pelajar Rumah Quran Tilawati Darussalam Martapura dengan surah At-Takatsur. Kita mau mendengar bersama, berikut informasi video selengkapnya untuk Anda. Hatta zultumul maqabir
Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, terima kasih Talita Maulida Marda, usianya 7 tahun, usia minimum di kategori ini. Ustadz, bagaimana dengan surahnya yang tadi dilantunkan oleh Ananda? Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita sudah mendengar ya, Talita Maulida Marda dibacakan surah At-Takatsur, umurnya 7 tahun ya. Nah, jadi kalau dari segi penilaian untuk 7 sampai 12 tahun itu Quran surah yang dibaca adalah dari Al-Lail sampai An-Naba ya. Nah, jadi kalau dari At-Takatsur itu hanya dari kategori 4 sampai 6 tahun ya, dari surah Ad-Duha sampai An-Nas. Sebenarnya itu jadi masalah ya, kita akan tetap melakukan penilaian bacaan, cuma dari sisi kategori yang ditetapkan tidak memenuhi kriteria untuk surahnya ya. Sebagai catatan untuk Talita agar kedepannya lebih bagus lagi, yang pertama, nafas harus diatur ya, harus dilatih, karena tadi di bacaannya tanafusnya ada ya. Nah, jadi kada sampai tuntung ayatnya langsung mengambil nafas ya di pertengahan ayat. Kemudian hamzah dan ain juga sering tertukar ya. Di kalimat ilmal yakin terbacanya ilmal yakin ya, terbacanya hamzah. Kemudian jahim juga terbaca huruf H ya. Nah, gunahnya juga harus diatur lagi agar lebih stabil. Nah, kedepannya mudah-mudahan Talita Maulida Marda ini bisa lebih bagus lagi. Hafalannya ditingkatkan lagi ya, nak ya. Tingkatkan lagi. Kalau perlu habiskan hafalannya sampai surah An-Naba dalam waktu mungkin setahun ini atau setengah tahun. Kalau bisa setahun hafal Quran, masya Allah ya. Masya Allah. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus lagi untuk Talita Maulida Marda, seperti itu. Terima kasih Talita Maulida Marda yang tentunya juga menjadi bagian dari peserta. Memang ayah bunda dan juga adik-adik sekalian, betul-betul tadi yang seperti yang Kak Gusti sampaikan ya, bahwa bukan hanya menghafal lalu kemudian di video, tapi memang ada ketentuan surah yang kemudian juga akan dilantunkan oleh Ananda sekalian untuk bisa dikirimkan sesuai dengan kategorinya. Kalau memang usianya 4 sampai 6 tahun, nah berarti pilihannya yang tadi sudah disampaikan bahwa dari Ad-Duha sampai An-Nas ya. Betul. Ustadz ya. Tapi kalau juga misalnya di usia 7 sampai 12 tahun, nah ini dari kategori surah Al-Lail hingga surah An-Naba yang tentunya juga bisa memang dari segi tingkat kesulitan satu tingkat lebih sulit dibandingkan dari kategori satu sebelumnya. Nah, kita mau beralih ke video selanjutnya. Kali ini ada peserta putra M. Naufak Fahlevi, usianya 9 tahun, merupakan pelajar dari Madrasah Darul Ma'rifah Sekumpul dengan surahnya Al-Lail. Berikut kita saksikan bersama video selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ulun Muhammad Naufak Fahlevi, ulun dari Sungai Ulin, Banjarbaru Utara. Ulun akan membacakan surah Al-Lail. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Ama yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula. Fa'anzartukum naran talazza la yasraha illa al-asqa allazi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuhal atqa allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza illa batigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi kita saksikan bersama peserta kelima kita atau peserta kedua di segmen ketiga kali ini ada M. Naufal Fahlevi usianya 9 tahun dengan surahnya Al-Lail. Boleh penilaiannya Ustaz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Tadi kita dengarkan sudah atas nama Muhammad Naufal Fahlevi ya. Naufal Fahlevi ya. Fahlevi. Tadi sudah membacakan surah Al-Lail dari sekolah madrasah Darul Ma'rifah ya di Sekumpul. Secara keseluruhan sudah bagus, tinggal nanti hafalannya diperbaiki sedikit ya. Ada kalimat tertukar di fa amma man a'ta wattaqa terbaca wa amma man a'ta wattaqa. Jadi ada fa dibacanya huruf wa ya. Dikit aja untuk hafalan. Kemudian dari segi bacaan yang lain, huruf hamzah dan ain harus diperhatikan. Kemudian juga fa anzartukum ra-nya tebali dikit. Kemudian talazza juga zo-nya harus diperhatikan agar kedepannya bisa lebih bagus lagi. Mudah-mudahan Muhammad Naufal Fahlevi tetap semangat belajarnya, tetap semangat menghafalnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi Kak Gusti, seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Naufal Fahlevi ya, yang tentunya juga menjadi bagian peserta kali ini. Dan di peserta ke-6 nih, kita mau menyaksikan ada Rahel Arumi Rahman, usianya 7 tahun dari MDIM Kindaung dengan surahnya At-Tariq. Kita akan mendengarkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq. Yakhruju min bainis syurbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i zatir raja. Wal ardi zatis syada. Innahu laqawlun fasha. Wa ma huwa bilhadza. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi sudah 3 video, tapi video terakhir masih belum mendapat penilaian nih dari Ustadz. Boleh langsung Ustadz. Baik, terima kasih Kak Gusti. Ini gas kan nih, gas terus nih kita. Karena bentar lagi maghrib ya. Jadi harus digas nih dulu. Untuk Ananda Rahel ya, Rahel Arumi Rahman. Tadi umur 7 tahun sudah membacakan surah At-Tariq. Secara keseluruhan bagus sudah hafalannya. Tinggal nanti huruf ro-nya ya. Ro-nya ini harus dilatih lah. Supaya sampai ro-nya. Kemudian huruf sin hati-hati tertukar dengan huruf fa. Kemudian shad juga hati-hati ya, nanti tertukar dengan huruf sin. Di kalimat sulbi. Sulbi terbaca huruf sin, sulbi. Harus diperhatikan hafalannya. Secara keseluruhan bagus sudah ya, semangatnya kelihatan. Walaupun ro-nya tadi itu harus betul-betul dilatih. Ini sebenarnya beda teknis saja ya, teknis pengucapannya. Terbacanya ro-nya di tenggorokan, lalu berubah asalnya ro jadi ro ke sini Kak Gusti ya, di andaknya. Jadi sebenarnya andakannya ro di luar rongga tenggorokan ya, jangan di tenggorokan sini, di andak
amun di tenggorokan ini diandak ya kada mau ketemu lawan huruf ro. Nah, jadi orang kada kebagian R. Mirip-mirip jadi go Ya, jadinya. jadi go. Nah, itu karena diletakkannya di sini kan. Kalau letakkannya di rongga mulut insya Allah bisa ro. Nah, getarkan lidahnya, nah, insya Allah bisa. Kedepannya mudah-mudahan untuk Rahel tetap semangat menghafal, tetap semangat belajar. Jadikan ini mungkin motivasi agar kedepannya bisa lebih bagus lagi, lebih mantap lagi bacaannya dan bertambah lagi hafalannya seperti itu kan. Amin ya rabbal alamin. Kita patut apresiasi juga ya, karena di segmen kali ini usia 7 tahun ada 2 orang, usia 9 tahun ada 1 orang. Masya Allah, sudah berani tampil di hadapan televisi, kemudian ditonton gitu ya, dan kemudian juga diberikan penilaian. Penilaian ini sendiri memang dengan tujuan untuk kemudian bukan menjadi hal yang harus bikin merasa malu ya ketika dinilai ya Ustadz ya. Betul. Tapi ini bisa menjadi masukan buat yang lain, buat diri sendiri juga, supaya pada saat nanti belajar lebih berhati-hati, lalu kemudian juga betul-betul mempelajarinya secara terus-menerus. Insya Allah kalau misalnya cita-citanya mau jadi tahfiz Quran, insya Allah akan terrealisasi dan terlaksana. Amin ya rabbal alamin. Karena kan kalau sekarang Ustadz, kalau ditanya cita-cita hari ini banyak yang kemudian juga anak-anak menjawabnya ingin jadi tahfiz Quran. Apalagi kalau ayah bunda, harapan semua ayah bunda kayaknya betul-betul menginginkan bahwa semua anaknya ingin menjadi tahfiz Quran. Begitu. Kalau sepenglihatan Ustadz pun juga memiliki putri-putri yang luar biasa. Bagaimana Ustadz sebenarnya, apakah memang pendidikan untuk bisa menjadi seorang tahfiz itu bisa didapat di mana saja, atau seperti apa untuk bisa memulai itu Ustadz? Awal-awal yang mungkin perlu kita persiapkan ya, memang semua orang tua menginginkan anaknya itu terbaik ya, lebih baik dari dirinya. Itu semua orang tua pasti kayak itu. Misalnya kuitannya bisa hanya membaca, pasti diharapkan anak-anaknya tuh hafal. Yang hafal misalnya 1 juz, orang tuanya pasti mengharapkan anaknya paling kada 2 juz hafalannya. Nah, itu pasti semua keinginan orang tua seperti itu. Nah, untuk memulainya ya mungkin prioritas yang pertama adalah mengajarkan dulu tentang baca tulis Al-Qur'annya. Jadi kita huruf-hurufnya kita baguskan dulu. Karena kalau sudah dia mantap bacaannya, bagus bacaannya, untuk menghafal mudah Gusti. Oke. Nah, karena apa? Karena bacaannya sudah bagus, sudah fasih. Tinggal kita suruh aja baca, naklah ini hafalkan. Karena dia sudah lancar itu mudah. Oke. Kalau, dan yang paling penting juga sering mendengarkan. Betul. Ya Ustadz ya. Tadi sering kalau Ustadz di sini bilang bahwa ketika kita sering mendengarkan, terutama bagi anak-anak yang memorinya luar biasa, ini insya Allah akan menjadi memori kuat dan insya Allah bisa hafal secara otomatis. Betul. Ditambah dengan pelafalan atau kemudian juga hukum tajwid yang kemudian juga diperhatikan, insya Allah bisa menjadi PR bagi kita semua. Sebenarnya bukan hanya anak-anak ya Ustadz ya, tapi bagi orang dewasa, bagi kita semua pun ya ayah bunda ya, tentu istilahnya juga pasti akan ada saja hal yang istilahnya bisa menjadi pembelajaran untuk diri kita semua. Insya Allah semua kita bisa tetap di dalam hatinya Al-Quran, di dalam kehidupan kita semua, insya Allah. Nah, usai jeda kita mau kembali lagi dengan ada 2 peserta lagi yang kita mau tampilkan. Kak Gusti kasih tahu nggak ya siapa namanya? Nanti aja deh di segmen berikutnya, biar ayah bunda semua sama adik-adik yang lain tetap nontonin pentas generasi Qurani Harapan Bangsa, karena usai jeda masih akan ada 2 peserta yang akan kita tampilkan. Tetaplah bersama kami dalam program pentas generasi Qurani Harapan Bangsa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ayah bunda dan adik-adik sekalian. Kita kembali lagi dalam program pentas generasi Qurani Harapan Bangsa. Kalau tadi di segmen 3 dan 2 sebelumnya kita sudah tampilkan ada 6 video ya, yang insya Allah nanti akan mendapatkan penilaiannya tersendiri, walaupun tadi evaluasi ataupun juga komentar ataupun juga saran dari Ustadz sudah disampaikan.
Tapi berkaitan dengan nilai, tungguin saja pada saat nanti insya Allah. Bagi yang insya Allah memiliki kualitas yang baik, dia yang nanti insya Allah akan masuk ke dalam tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, di segmen kali ini kita mau dengerin lagi yuk. Ada 2 peserta. Tadi Kak Gusti mau rahasiain, tapi di peserta kali ini ada 2 putri. yakni yang peserta ke-7 ada bernama Asma Alifia Putri, usianya 8 tahun, dari pelajar Rumah Quran Tilawati Darussalam Martapura dengan surah Al-Alaq. Kita akan mendengarkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allama insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Kalla la illam yantahi lanafa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadibatin qati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan Ustadz bahwa surah-surahnya juga sudah ditentukan. Kira-kira dalam penilaian ini adakah juga yang menjadi masukan buat Ustadz? Buka catatan dulu. Buku catatan. Tadi kita sudah dengarkan untuk Asma Alifia Putri ya, umur 7 sampai 12 tahun. Perlu diingatkan kembali bahwa hafalan yang tertera di sana adalah dari surah Al-Lail sampai surah An-Naba. Silahkan pilih di sana. Kalau keluar daripada surah ditentukan, maka otomatis itu kita akan menganggap itu sebagai penampilan biasa saja. Nah, tapi tetap akan kita berikan masukan dan komentar agar kedepannya untuk Asma Alifia itu tambah bagus lagi. Karena Genki itu bukan hanya jadi ajang lomba, mungkin juga menjadi ajang inspirasi buat anak-anak di luar sana, juga menjadi motivasi buat peserta yang lainnya. Yang pertama untuk Asma Alifia, untuk ro, huruf ro-nya over ya. Jadi kalau ro itu kada bagus juga yang terlalu bergetar. Jadi dikiti getarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dikiti getarannya. Sedikitnya getarannya. Kemudian di kalimat akram, warabbukal akram. Akramnya hati-hati jangan sampai terpantul ya, karena di situ bukan qalqalah. Kemudian di ar-ra'ahu istaghna juga huruf ghain. Nah, itu jangan sampai qalqalah juga ya. Ar-ra'ahu istaghna ditahan. Tadi terbaca ar-ra'ahu istaghna. Nah, hati-hati ya. Kemudian di yang sebenarnya qalqalah tidak dibaca dipantulkan. Nah, ini harus lebih diperhatikan lagi ya di kalimat bittaqwa. Nah,
dibacanya bittaqwa. Nah, jadi harus lebih hati-hati lagi bacaannya. Yang mana huruf qalqalah, mana yang belum, mana yang bukan huruf qalqalah, itu harus diperhatikan agar nanti ke depannya yang bukan huruf qalqalah tidak dipantulkan, yang huruf qalqalah dipantulkan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan untuk asma alif ya bisa lebih bagus lagi bacaannya, nambah terus hafalannya, nambah terus semangatnya. Mudah-mudahan ke depan menjadi hafizah yang berkualitas. Amin ya rabbal alamin. Ini kayaknya tadi punya permasalahan yang sama ya, dengan Talita Maulida Marba dari sekolah yang sama juga tampaknya, dari Rumah Quran Tilawati Darussalam Martapura. Mungkin untuk guru-gurunya atau kemudian juga untuk ayah bundanya bisa sekali lagi ya, siapa tahu nanti juga ada pelajar-pelajar yang lain yang mau dikirimkan, boleh diperhatikan dulu syarat-syarat utamanya, karena yang paling utama dalam hal penilaian, syarat utamanya dulu, baru nanti masuk kepada penilaian aspek dalam hal makhorijul hurufnya ya Ustaz. Betul. Kemudian juga hafalannya, bahkan tajwidnya yang tentunya bisa menjadi penilaian dan akan diberikan masukan pada saat acara berlangsung. Tapi kalau sudah dalam tahapan di mana syarat utamanya ini sudah dikesampingkan dan kemudian tidak ditunaikan dengan baik, maka sayang banget karena penilaiannya pun juga betul-betul diutamakan bagi mereka yang nanti atau yang sudah memperhatikan persyaratan itu semua ya. Semoga tayangan ini insya Allah tahun depan bisa ikutan lagi, karena usianya pun juga baru 8 sama 7 tahun. Insya Allah masih bisa kalau misalnya nanti berkesempatan, dan insya Allah kita semua panjang umur dalam kesehatan dan kebaikan semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, di peserta ke-8, peserta terakhir kita, ya ini ada Zazkia Aira Syakila, usianya 11 tahun, dari pelajar SDN Percontohan Surgi Mufti 5 Banjarmasin dengan surah At-Thariq. Kita akan mendengarkan bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tubalas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dzatir raj'. Wal ardi dzatis sad'. Innahu laqawlun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, tadi sudah kita dengarkan video peserta terakhir yang tentunya juga menjadi penilaian untuk episode kali ini. Nah, untuk peserta 8 kita tampaknya masih diperlukan juga nih masukan dari Ustaz Faiz Mukhlis berkaitan dengan surah At-Thariq yang tadi sama dibacakan atau dilantunkan oleh peserta ke-6 kita, Rahel Arumi Rahman. Boleh Ustaz, apa yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih Kak Gusti ya untuk Zazkia. Nah, ada beberapa catatan yang harus diperhatikan. Nah, secara keseluruhan memang sudah lumayan bagus. Nah, tinggal nanti hafalannya
harus dilihat lagi ya, karena ada tadi di kalimat falyanzuril insanu mimma khuliq. Namanya di sana mimma khuliq itu pendek. Nah, terbacanya tadi mimma khuliq. Nah, jadi terbacanya panjang. Nah, otomatis tuh kalau dalam dunia dewan perhakiman itu disebut dengan salah jali ya, atau salah yang nyata. Nah, itu kurangnya atau banyak daripada yang khafi. Nah, jadi hati-hati untuk bacaannya, jangan sampai yang pendek terbaca panjang. Kemudian laqadir juga roknya kurang tipis ya. Nah, terbacanya tebal, laqadir tipis. Nah, kemudian yauma tublas sarair tipis juga ya. Kemudian sama di nasir juga tipis karena sebelumnya itu ada harokat kasroh. Nah, kalau ada harokat kasroh, ro sukun sebelumnya harokat kasroh, maka akan dibaca tipis ya. Seperti tadi ya. Al-qadir yauma tublas sarair. Nah, jadi tipis, jangan dibaca tebal. Kalau dalam ilmu tajwid disebut hukumnya tarqiq, bukan tabkhim ya. Kalau tabkhim tebal, kalau tarqiq tipis. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan nanti untuk Rizkia bisa lebih teliti lagi hafalannya. Hati-hati dengan panjang pendek. Nah, juga mudah-mudahan tetap semangat menghafal, tetap semangat belajar agar kedepannya bisa lebih bagus lagi. Seperti itu Kak Rizky. Insya Allah. Tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama ada 8 peserta yang sudah menampilkan penampilan terbaiknya. Kak Gusti juga mau ngingetin nih bahwa penampilan ataupun juga suara, layar kaca dari video yang ditampilkan, lalu kemudian juga penggunaan atribut-atribut yang diharuskan ini bisa ditunaikan dengan baik ya, karena ini bisa menjadi salah satu penilaian juga untuk bisa mendapatkan poin tambahan. Yang pertama berkaitan dengan videonya supaya cerah, lalu kemudian juga video layar wajahnya ini sendiri memang terdengar atau terlihatnya secara jelas, maupun juga tadi suaranya terdengar dengan jelas dan tidak ada gangguan-gangguan yang ada di luar. Seperti kalau kita Kak Gusti kemarin bahas sama Ustadz, tidak ada suara motor, suara ayam, suara apapun yang juga bisa mengganggu gitu ya. Paman pentol ya. Kayaknya suara paman pentol nggak mungkin ya Ustadz. Kalau misalnya direkamnya misalnya agak pagi sampai sebelum ini ya, sebelum buka ya. Kecuali mungkin direkamnya malam hari, itu mungkin bisa jadi. Jadi untuk adik-adik sekalian ataupun ayah bunda, kita juga masih belum ada mendengar. Ustadz sama Fatia ada mendengar nggak peserta yang melantunkan surah An-Naba Ustadz? Belum ada. Belum ada juga ya Ustadz ya. Nah, ini bisa menjadi tantangan nih, karena bisa jadi kalau misalnya memang anak-anak dari ayah bunda betul-betul menguasai surah An-Naba, tapi memang durasinya ya 3 menit ya Ustadz ya. Diusahakan 3 menit biar bisa tetap efektif untuk dilakukan penilaian. Yang ada baru Abasa kemarin. Ada yang baca surah Abasa. Oke, nah ini kita masih menunggu ya. Siapa tahu ini bisa menjadi tantangan. Kalau misalkan memang betul-betul juz amanya memang sudah semuanya hafal, kenapa tidak untuk langsung melantunkan surah An-Naba? Karena bisa jadi yang berbeda, lalu kemudian juga memiliki poin-poin yang sudah baik dan itu memang sudah dikuasai. Ini bisa menjadi poin tambahan ya Ustadz ya. Dinilai dari berbagai aspek manapun, karena kan ini tahapannya banyak ya ayah bunda ya, bukan hanya dalam hal seleksi, lalu kemudian juga nanti akan ada semifinal sampai pada tahapan grand final dari berbagai kategori. Lalu kemudian nanti akan kita undang juga nanti insya Allah Pak Wali Kota untuk bisa hadir dan kemudian juga menyaksikan tayangan ini, karena sekali lagi program ini memperebutkan dari Piala Wali Kota Banjarmasin dengan insya Allah hadiah yang kemudian juga luar biasa lumayan ya, jutaan rupiah. Insya Allah bisa menambah keberkahan, insya Allah bisa menambah semangat untuk tetap belajar. Jangan dilihat mungkin dari segitu doang, nggak sama di TV nasional, tidak bisa seperti itu, tapi ini bisa menjadi pembelajaran bahwa adik-adik sekalian ataupun ayah bunda berani tampil aja kalau kata Ustadz itu sudah luar biasa. Ya Ustadz ya, betul. Karena banyak dari anak-anak kita
istilahnya ketika misalnya diminta untuk dalam tanda petik setor hafalan di depan orang tuanya aja, Ya. masih banyak yang malu-malu. Masih banyak yang malu-malu. Apalagi kalau sampai direkam lalu kemudian tampil di televisi. Betul. Aduh, Luar ini biasa. dapat penilaian langsung lagi dari Ustadz Rais Mukhlis dan ditonton mungkin oleh teman-temannya. Jangan takut dan jangan malu kalau misalnya takut nanti misalnya ada temannya ngejek atau misalnya ngebully gitu ya. Karena yang paling utama yang dilakukan oleh adik-adik sekalian itu sudah luar biasa. Sudah melantunkan ayat suci Al-Quran, sudah melantunkan kalam-kalam Allah yang insya Allah menambah keberkahan. Kalau ada salah-salah sedikit ya itu wajar ya, Ya, Ustadz betul. ya. Karena yang namanya belajar pasti nggak mungkin langsung sempurna. Kak Gusti aja sampai hari ini belajar dari Ustadz gitu ya. Lalu kemudian juga belajar kalau ada hal-hal yang mungkin dirasa salah. Lalu kemudian juga kan ada Ustadz pada saat kita ngaji sampai hari ini jujur Kak Gusti pun juga seperti itu. Kalau kita ngaji Al-Quran kan Ustadz kayak ada alarmnya ya, kayak Ya. ada yang ngasih tahu. Kasih tahu. Kayaknya diulang deh. Yang di bagian ini kayaknya salah. Iya. Untuk bagi orang dewasa ya mungkin ya. Terkadang juga ada di satu sisi itu menyebutnya sebagai was-was Ustadz. Ya. Bagaimana kita membedakan Ustadz antara was-was atau kemudian memang itu menjadi alarm tersendiri bahwa memang ada yang salah sebenarnya. Ada perbedaan ya antara was-was dengan yang disebut dengan apa tadi, peringatan ya. Kalau dalam baca Al-Quran itu kalau kita merasa ada yang salah atau ada rasa kurang nyaman, itu biasanya karena kita sudah terbiasa dengan bacaan yang baik dan benar. Contoh kalau kita misalnya panjang pendeknya sudah terlatih bagus, kemudian Tahu tajwid- makhorijul ya, hurufnya makhrajul gitu hurufnya ya. bagus, tajwidnya juga bagus. Nah, tatkala ada kesalahan itu kayak ada rem sorangan. Ada yang salah kayaknya harus diulang. Nah, itu bukan was-was ya. Kalau was-was itu adalah sesuatu yang sudah betul. Nah, kemudian kita dibuat ragu-ragu dan akhirnya mengulang-ulang terus. Nah, itu biasanya was-was itu daripada syaitan ya juga. Gimana untuk menghindari was-was itu Ustadz? Kalau Kalau misalnya siapa tahu kita tahu ya bahwa memang bukan ritual, adabnya untuk Ya. kemudian juga kita melangsungkan yang namanya baca Al-Quran itu sendiri kan harus berwudu, Ya. lalu kemudian juga duduk dan kemudian juga betul-betul memperhatikan posisi Al-Quran Ya. dan lain sebagainya. Bagaimana sebenarnya untuk mungkin meminimalisir agar kita tidak merasa salah? Ini mungkin bisa juga masukan buat ayah Ya. bunda gitu ya. kalau dalam baca Quran untuk was-was ini kayaknya masih kurang juga ya. Biasanya dia banyaknya di sholat. Nah, jadi kalau untuk bacaan Quran ya tadi kita siapkan dulu secara matang persiapan kita sebelum baca Quran. Bisa berudu dulu, bisa berudu mungkin kita pakai pakaian yang paling bagus ya, pakai pakaian yang rapi, pakai minyak wangi, kemudian juga menghadap kiblat, tempat juga kita bersihkan agar nanti sesuatu yang kita anggap itu bisa mengurangi dengan nilai-nilai kita saat membaca itu sudah kita singkirkan. Nah, kalau biasanya was-was itu timbul karena kita ada merasa yang ada yang kurang. Wah, ini kayaknya kurang nih bahasa pulang, ini bahasa pulang, dan akhirnya itu menyebabkan namun jurang banjir tuh kada maju tamara. Contoh biasanya dalam sholat, jadi Allahu Akbar, bahasa pulang astagfirullah, Allahu Akbar, sampai 5 kali atau bahkan 10 kali dia merasa ada yang kurang sempurna. Nah, ini penyebabnya adalah was-was. Bisa ditanggulangi dengan keilmuan, artinya kita belajar bagaimana menghilangkan was-was tersebut. Yang kedua itu jangan kalau misalnya kita merasa ini kurang sempurna nih dalam sembahyang. Kalau kita sudah merasa itu secara Betul ilmu saja. kita betul, kita belajar Yakinkan itu betul, diri yakinkan artinya. diri. Oh ini sudah betul nih. Nah, sudah nggak usah diulang-ulang lagi. Nah, Oke. Nah, berkaitan dengan mengaji Ustadz, terakhir mungkin sebelum kita komplek yang bikin juga Kak Gusti penasaran ya bahwa ada beberapa Ustadz yang kemudian juga anak ya banyak yang istilahnya juga orang tua membiarkan ya namanya juga anak-anak pada saat mengaji Al-Qur'annya di lantai lalu kemudian dibaca-baca seperti itu. Nah, Ya. boleh dari Ustadz nih ngasih saran, ngasih masukan gimana sih yang baik yang benar Ustadz ketika mengaji? Al-Quran adalah kalamullah ya, kalam Allah Subhanahu wa taala yang munazzal, yang diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Artinya secara bentuknya
Al-Quran adalah sesuatu yang mulia. Nah, jadi menyentuhnya aja kita diperintahkan untuk berudu dulu ya. Diharamkan menyentuh Al-Quran kalau keadaan tidak suci. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi kita bersuci dulu, artinya menandakan bahwa yang akan kita pegang ini adalah sesuatu yang mulia. Lalu meletakkannya pun juga harus di tempat yang mulia, bukan di lantai. Bukan hanya Al-Quran ya, bahkan kitab-kitab saja atau surah Yasin iya, gitu ya Ustadz ya. Ada susunannya. Jadi kalau misalnya ada rak lemari itu kalau di kitab di kitab-kitab di pondokan itu ada aturan dasar untuk menyusunnya. Jadi kalau misalnya Quran paling atas, kemudian di bawahnya itu tafsir. Itu mungkin di samping-sampingnya hadis, baru ilmu-ilmu yang lain. Artinya secara turunannya yang paling mulia dulu kita letakkan di Al-Quran dulu, baru tafsir, baru yang lain-lainnya, hadis dan lain-lainnya. Itu dari segi penyusunan aja. Kalau kita letakkan di lantai, nah itu otomatis kita memuliakannya itu kurang. Dan ditakutkan nanti itu termasuk orang yang menghinakan dengan Al-Quran. Nah, jadi lebih baik kita letakkan di tempat yang bisa di atas meja. Atau orang Banjar biasanya mengandaki rehal. Kayak gitu ya Ustaz ya. Nah, itu diandaki rehal. Membawanya juga beda dengan membawa buku biasa. Nah, biasanya kalau orang-orang santri atau orang-orang yang memperhatikan dengan soal tersebut, hanya meletakkannya di dada, di dekat di dada. Kalau orang dulu ada yang sampai dijunjung di atas, supaya menandakan mulianya Al-Quran tersebut. Baik, Masya Allah. Artinya memang ini pembelajaran ya untuk kita semua, bahwa sekalipun mungkin anak-anak, berarti PR yang kemudian juga diwajibkan dalam hal ini orang tua. Betul. Untuk kemudian juga menegur dan kemudian juga memberi informasi bahwa hal seperti itu tidak baik untuk dilakukan. Karena su'ul adab ini terhadap Al-Quran lagi tentu akan mendatangkan hal-hal yang kurang baik untuk diri kita, supaya kita tetap beradab, lalu kemudian juga insya Allah kita mendapatkan berkahnya. Maka dari itu kita insya Allah memuliakan Al-Quran dengan melakukan berbagai hal yang diharuskan dan diperintahkan oleh agama. Tentunya kami ucapkan terima kasih. Ini banyak sekali ilmu yang kemudian juga kita dapat ya, ayah bunda maupun juga adik-adik sekalian. Tapi kita mau kembali lagi di segmen berikutnya. Nanti kita mau mendengarkan kesimpulan maupun juga saran-saran buat adik-adik dan ayah bunda yang besok insya Allah kita nanti akan menampilkan beberapa peserta kembali. Karena ini banyak sekali peserta yang sudah mendaftar. Jadi kita nanti akan dengarkan bersama saran maupun juga kesimpulan dari Ustaz Rais Mukhlis. Tetaplah bersama kami dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih ayah bunda dan adik sekalian. Kita kembali lagi dalam program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa. Nah, di segmen kali ini kita mau mendengarkan yuk dari kesimpulan maupun juga saran dari Ustadz Rais Mukhlis berkaitan dengan seluruh peserta yang sudah tampil tadi maupun juga nanti di episode-episode berikutnya. Berikut, silahkan Ustadz. Baik, terima kasih Kak Gusti untuk peserta yang sudah tampil tadi. Alhamdulillah secara hafalan sudah mulai bagus, juga bacaan juga sudah bagus, tinggal nanti ditingkatkan lagi kualitas bacaannya, harus sering-sering tahsin dengan ustadz-ustadzahnya agar kedepannya lebih bagus lagi. Dan juga diperhatikan ya, karena ini ada dua kategori dari segi hafalan. Kategori pertama umur usia 4-6 tahun itu hafalannya dari surah An-Nas sampai Ad-Duha. Kemudian usia 7-12 tahun itu dari surah Al-Lail sampai surah An-Naba. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai nanti usia yang sudah 7 tahun masih di surah di kategori pertama, di kategori dari surah An-Nas sampai Ad-Duha ya. Kemudian mengingatkan kembali kepada peserta yang mungkin nanti mengirimkan videonya setelah ini, harus lebih teliti lagi bacaannya. Jangan sampai ada tersalah panjang pendeknya. Sebelum dikirim ke sini, kirimkan dulu ke ustadz dan ustadzahnya agar nanti bisa dikoreksi mana kesalahan dari segi hafalan atau dari segi tajwidnya, agar nanti saat dikirimkan ke Duta TV
itu yang ditampilkan adalah yang terbaik dari bacaan para anak ayah bunda yang tercinta. Seperti itu. Alhamdulillah, wah, luar biasa. Terima kasih Ustadz Rais Mukhlis yang insya Allah tadi bisa menjadi masukan maupun juga hal-hal yang sifatnya saran bagi ayah bunda dan adik-adik sekalian, diterima dengan baik, diterima dengan lapang dada, dan insya Allah bisa belajar secara masif agar adik-adik sekalian insya Allah bisa menjadi hafiz dan hafizah yang luar biasa hebat di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga untuk ayah bunda yang sudah menyaksikan program Pentas Generasi Qur'ani Harapan Bangsa edisi kali ini. Terima kasih juga untuk Galeri Al-Hijrah. Silakan Anda semua bisa mencek di Instagramnya alhijrahmuslim.id, dan tentunya juga kami untuk mengajak Anda untuk bisa terus memfollow dan mengikuti berbagai platform media sosial kami. Salah satunya Instagram di @dutatv_official. Bagi para pemirsa di rumah yang ingin atau ketinggalan gitu ya, misalnya televisinya mungkin belum beli set top box atau apapun, nah bisa langsung live streaming di www.dutatv.com. Dan kemudian juga bagi calon-calon peserta selanjutnya sampai tanggal 8 April jangan lupa, dan kuotanya terbatas. Kalau kuotanya sudah terpenuhi maka kita akan tutup sebelum 8 April. Jadi diperhatikan waktu dan syarat ketentuan yang semuanya kita unggah dalam Instagram di @dutatv_official. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali nanti lagi. Sampai jumpa.